Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ada 5 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang, yang masuk ke dalam 5 kabupaten yang miskin ekstrim. Ketika daerahnya disorot pemerintah pusat, yaitu 5 daerah miskin ekstrim di Jawa Barat, bagaimana kondisi kepala daerahnya? Berapa penghasilan legal kepala daerahnya? Berapa penambahan kekayaan mereka dalam setahun? Dan apakah wajar penghasilan mereka dalam setahun tersebut? Kita ulas di kanal Lucy Show. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dalam seminggu ini, jagat pemerintahan dan masyarakat Jawa Barat digegerkan dengan adanya 5 kabupaten yang disebut oleh Wakil Presiden miskin ekstrim terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 90.480 jiwa, Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 106.690 jiwa, dan terakhir Kabupaten Karawang dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 106.780 jiwa. Hal itu disampaikan Wakil Presiden dalam rapat percepatan penanggulangan kemiskinan di Aula Barat Gedung Sate tanggal 29 September tahun 2021. Ketika daerah yang dipimpinnya masuk kategori 5 daerah miskin ekstrim, membuat kita jadi penasaran untuk membuka berapa kekayaan kepala daerahnya. Kemudian berapa juga pendapatan yang legal kepala daerahnya, termasuk berapa penambahan harta kekayaan kepala daerahnya yang kita lihat dari dokumen LHKPN setiap kepala daerah. Namun sebelum dilanjut pada rincian penghasilan dan kekayaan setiap bupati, bahwa penghasilan bupati terdiri dari 4 sumber, yaitu gaji, ya, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan operasional, dan insentif pajak dan retribusi daerah. Untuk gaji itu berdasarkan PP nomor 59 tahun 2000 tentang hak keuangan dan administratif kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 4 ayat 1 huruf C menyatakan bahwa besaran gaji pokok kepala daerah kabupaten kota adalah 2.100.000 per bulan. Yang kedua, tunjangan jabatan. Menurut Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu, pasal 1 ayat 2 huruf J menyatakan bahwa besarnya tunjangan bagi kepala daerah, kabupaten atau kota sebesar 3.780.000 per bulan. Yang ketiga, ada tunjangan operasional. Nah, menurut PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasal 9 ayat 1 huruf F, bahwa besar biaya penunjang operasional kepala daerah kabupaten kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah di atas 500 miliar, paling rendah 1,2 miliar, dan paling tinggi sebesar 0,15%. Artinya, besaran pendapatan asli daerah dikali 0,15% itu menjadi hak kepala daerah. Nah, yang 0,15% tadi memang dibagi dua kembali, ya. Ada untuk kepala daerahnya 60%, terus untuk wakil kepala daerahnya 40%. Tetapi setiap daerah memang berbeda-beda tergantung dari kebijakan setiap daerah masing-masing. Jadi ada juga yang menerapkan kepala daerahnya 65%, terus wakil kepala daerahnya 35%. Cuma rata-rata semuanya 60% kepala daerah dan 40% wakil kepala daerah. Yang keempat adalah insentif pajak dan retribusi.
Menurut PP nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 7 ayat 1 huruf A menyebutkan bahwa besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan bahwa yang berpenghasilan atau berpendapatan pajak itu 1 triliun rupiah, paling tinggi 6 kali lipat gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, karena kelima kabupaten yang tersebut tadi ya, penghasilan pajak dan retribusinya di bawah 1 triliun, maka besaran insentif pajak dan retribusi setiap kepala daerah artinya gaji ditambah tunjangan jabatan yang 3.780.000 itu dikali 6 ya dalam setiap bulannya. Selanjutnya kita buka besaran pendapatan legal ya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang tadi kita sebutkan terhadap 5 bupati di tahun 2020 serta LHKPN tahun 2019 dan tahun 2020. Yang pertama ada Bupati Bandung, Dadang Supriyatna. Penghasilan dalam setahun yang pertama itu dari gaji pokok ya, gaji pokok setahun 70.560.000. Selanjutnya ada operasional 1,087 miliar. Kemudian ada insentif pajak dan retribusi di 423.360.000, sehingga total penghasilan dalam setahun untuk Bupati Bandung itu 1,581 miliar. Sementara LHKPN kalau kita bandingkan 2019 dan 2020 ya, kebetulan untuk Bupati Bandung itu baru dilantik tanggal 26 April tahun 2021, sehingga LHKPN-nya baru kita bisa buka di tahun 2020, yaitu sebesar 8,924 miliar. Yang kedua ada Bupati Karawang ya, Selika Nur Ahdiana. Penghasilan Selika dalam setahun gaji pokoknya sama semua 70.560.000. Kemudian operasional 1,067 miliar, insentif pajak dan retribusi 423.360.000, sehingga total penghasilan dalam setahun Selika Nur Ahdiana sebagai Bupati Karawang yaitu 1,561 miliar. Sementara harta kekayaannya berdasarkan LHKPN tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019, Selika memiliki harta kekayaan 20,96 miliar. Di tahun 2020 naik menjadi 22,313 miliar. Sehingga terdapat penambahan harta kekayaan Selika Nur Ahdiana dalam setahun 1,406 miliar. Nah, dari perbandingan LHKPN 2019 dan 2020, ternyata selisih antara penghasilan dan penambahan LKPN ya, penambahan kekayaannya ada 1,406 miliar. Sementara penghasilannya ada 1,561 miliar. Sehingga terdapat minus ya, minus 154 juta. Kemudian Bupati Cianjur, Herman Suherman. Herman Suherman berpenghasilan dalam setahun gaji pokok sama dengan yang lain 70.560.000. Kemudian dia juga mendapatkan operasional 766.602.000 sekian. Kemudian ada insentif pajak dan retribusi, dia mendapatkan 423.360.000. Sehingga total penghasilan Herman Suherman sebagai Bupati Cianjur dalam setahun 1,260 miliar. Sementara harta kekayaan berdasarkan dokumen LHKPN Herman Suherman tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019 karena memang walaupun baru hari ini ya Herman Suherman menjadi bupati definitif, tetapi sebelumnya memang dia menjabat
wakil bupati, kemudian PLT. Di tahun 2019, Herman Suherman memiliki harta kekayaan 5,644 miliar. Tahun 2020 naik menjadi 8,202 miliar. Sehingga terdapat penambahan dari tahun 2019 itu 2,558 miliar. Dari sisi harta kekayaan, selisih antara penghasilan dan penambahan LHKPN Herman Suherman sebagai Bupati Cianjur, ada penambahan kekayaan di 2,558 miliar. Sementara penghasilannya 1,260 miliar. Sehingga ada penghasilan dengan ada selisih antara penghasilan dengan kekayaan, yaitu 1,297 miliar. Artinya yang 1,297 miliar ini sumbernya di luar dari sumber yang tertera sebagai pendapatan yang legal. Kemudian ada Bupati Indramayu, Nina Agustina. Penghasilan Nina Agustina sebagai Bupati Indramayu dalam setahun gaji pokok sama 70.560.000. Kemudian operasional dia mendapatkan 468.241.000. Ada insentif pajak dan retribusi 423.360.000, sehingga total penghasilan dalam setahun 962.161.000 rupiah ya. Sementara LHKPN-nya, karena memang Nina Agustina itu baru dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021, kita baru dapat menyimpan LHKPN dan membuka LHKPN di tahun 2020, yaitu 31.350.000 sekian ya. Selanjutnya yang kelima, Bupati Kuningan, Acep Purnama. Penghasilan Acep Purnama sebagai Bupati Kuningan dalam setahun dari gaji pokok sama 70.560.000. Kemudian dari operasional 349.323.000 rupiah, dan dari insentif pajak dan retribusi 423.360.000, sehingga total penghasilan dalam setahun yang didapat oleh Acep Purnama ada 843.243.000. Dari sisi LHKPN tahun 2019 dan tahun 2020, tahun 2019 dia memiliki harta kekayaan 10.436 juta sekian ya. Tahun 2020 16.874 juta sekian. Sehingga terdapat penambahan 6,438 miliar. Selisih antara penghasilan dan penambahan LHKPN ya, penambahan kekayaan yang didapat oleh Acep Supriyatna 6,438 miliar. Sementara penghasilan dia sebagai bupati totalnya ada 843.243.000 ya, total dalam setahun. Sehingga terdapat selisih penghasilan di luar pendapatan legal yang kita tadi bahas ada 5,594 miliar. Kemudian untuk penghasilan tadi diuraikan berdasarkan PAD masing-masing dan berdasarkan retribusi dan pajak setiap daerah, karena setiap daerah pendapatan retribusi pajak ya masing-masing berbeda. Kemudian selisih penambahan tertinggi antara penghasilan dengan penambahan ya kekayaan bupati itu ada pertama di Bupati Kuningan. Dia di luar penghasilan sebagai bupati yang penghasilan legal ya sebagai bupati itu terdapat 5,594 miliar dalam setahun. Yang kedua, Bupati Cianjur. Bupati Cianjur di luar penghasilan yang didapat sebagai bupati, dia ada penambahan di 1,260 miliar. Tentu dari mana selisihnya sehingga terjadi ya penghasilan di luar pendapatannya sebagai bupati, yang tahu tentu pribadi bupati masing-masing ya. Kemudian kenapa yang tiga kita tidak sebutkan? Karena memang Selika Nur Ahdiana justru malah ada minus ya antara
LHKPN dengan pendapatan full, sementara yang 2 itu memang baru dilantik tahun ini. Demikian ulasan singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.